Simak perjalanan inspiratif Rudy, seorang pengusaha muda yang sukses menjalankan ternak ayam Joper. Dari tantangan awal hingga meraih keuntungan besar, Rudy membuktikan bahwa dengan kerja keras dan inovasi, peluang besar bisa diwujudkan. Di sebuah desa yang terletak di pinggiran kota, ada seorang pengusaha muda bernama Rudy. Rudy adalah seorang pemuda yang memiliki semangat tinggi dan pandangan yang berbeda dalam melihat peluang. Meskipun berasal dari keluarga sederhana, Rudy memiliki cita-cita besar untuk mengubah nasibnya. Setelah mengamati tren yang berkembang di dunia peternakan, Rudy memutuskan untuk mencoba peruntungan di bisnis ternak ayam Joper. Ia melihat peluang besar dalam ternak ayam Joper, yang dikenal memiliki pertumbuhan yang cepat dan daya tahan yang lebih baik dibandingkan jenis ayam lainnya. Namun, seperti kebanyakan pengusaha lainnya, Rudy harus menghadapi berbagai tantangan yang tidak terduga dalam menjalankan bisnis ini. Pada awalnya, ia hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang cara merawat ayam Joper, dan masalah pertama yang dihadapinya adalah memilih jenis pakan yang tepat. Rudy tahu bahwa pakan adalah salah satu faktor penentu kesuksesan ternak ayam. Tanpa pakan yang berkualitas, ayam Joper tidak akan tumbuh dengan baik, dan pada akhirnya, usahanya bisa gagal. Rudy memutuskan untuk membeli pakan ayam yang sudah dikenal kualitasnya di pasar. Namun, meskipun pakan yang ia pilih terlihat bagus, hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan harapannya. Banyak ayam yang terlihat kurang sehat dan tidak tumbuh optimal. Rudy merasa frustasi. Berbagai metode sudah dicoba, mulai dari mengubah takaran pakan hingga mencari pakan yang lebih berkualitas, tetapi masalahnya tetap tidak teratasi. Kecewa dengan kondisi ini, Rudy mulai mencari tahu lebih dalam tentang cara merawat ayam Joper agar tumbuh sehat dan cepat. Rudy akhirnya menemukan bahwa selain pakan, suhu kandang juga mempengaruhi kesehatan ayam Joper. Suhu kandang yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat menyebabkan ayam Joper stres, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhannya. Dengan informasi baru ini, Rudy segera melakukan perbaikan pada kandang. Ia mulai menambah ventilasi untuk memastikan udara di dalam kandang tetap segar dan suhu tetap stabil. Ia juga memperhatikan pencahayaan yang cukup, karena ayam Joper membutuhkan cahaya untuk membantu proses metabolisme tubuh mereka. Namun, masalah baru muncul. Setelah beberapa bulan menjalankan usaha ternak ayam Joper, Rudy mulai menyadari bahwa biaya operasional semakin membengkak. Selain pakan yang mahal, perawatan kandang, biaya listrik, dan tenaga kerja semakin menggerogoti keuntungan. Rudy mulai merasa bingung, apakah ia harus meningkatkan produksi untuk menutupi biaya yang terus meningkat, ataukah mencari solusi lain agar biaya operasional bisa ditekan. Semakin lama, tekanan ekonomi membuat Rudy merasa semakin tertekan. Ia mulai meragukan apakah usaha ternak ayam Joper ini akan membawa keuntungan besar seperti yang ia impikan. Rudy tidak mau menyerah begitu saja. Ia tahu bahwa setiap usaha pasti akan menghadapi rintangan, dan keberhasilan hanya bisa diraih oleh mereka yang berani bertahan. Dengan semangat yang tidak pernah padam, Rudy mencari cara untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi produksi. Ia mulai melakukan riset lebih lanjut tentang cara-cara yang lebih hemat dalam mengelola pakan, perawatan ayam, dan biaya operasional lainnya. Salah satu solusi yang ia temukan adalah dengan membuat pakan sendiri menggunakan bahan-bahan lokal yang lebih murah dan lebih mudah didapatkan. Ia memanfaatkan jagung, dedak, dan bahan-bahan lain yang mudah ditemukan di sekitarnya. Meskipun pada awalnya ragu, Rudy mulai mencoba formula pakan yang ia buat sendiri. Kejutan datang ketika ia melihat ayam-ayamnya mulai tumbuh lebih sehat dan cepat. Pakan yang ia buat ternyata sangat efektif dan biaya produksinya jauh lebih rendah dibandingkan membeli pakan komersial. Dengan biaya pakan yang lebih rendah, Rudy bisa menghemat banyak uang dan memperbesar margin keuntungan. Namun, masalah lain datang, yaitu dengan permintaan pasar yang fluktuatif.
Harga ayam joper di pasaran kadang naik, kadang turun, tergantung pada kondisi ekonomi dan permintaan. Pada saat harga ayam joper sedang rendah, Rudy merasa tertekan karena hasil penjualannya tidak sesuai dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Terkadang, meskipun ayam-ayamnya sudah siap panen, ia harus menunggu lama untuk mendapatkan harga yang sesuai. Dalam beberapa bulan ke depan, Rudy mulai membangun jaringan dengan para pedagang ayam dan restoran yang membutuhkan pasokan ayam joper secara rutin. Ia tidak hanya bergantung pada pasar tradisional, tetapi juga mencoba menjalin hubungan langsung dengan restoran dan pasar modern. Dengan cara ini, ia bisa menjual ayam joper dalam jumlah besar tanpa harus menunggu harga pasar yang fluktuatif. Rudy juga mulai mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena ia bisa menjual ayam langsung ke pembeli dengan harga yang lebih stabil. Namun, kesulitan tidak berhenti sampai di situ. Dalam perjalanan usaha ternak ayam joper ini, Rudy juga menghadapi masalah kesehatan pada ayam. Beberapa kali, ayam-ayamnya terkena penyakit seperti flu burung dan cacingan yang menyebabkan banyak ayam mati. Rudy merasa frustasi dan khawatir jika masalah ini akan menghancurkan usaha ternaknya. Ia segera berkonsultasi dengan dokter hewan dan mulai memberikan vaksin dan pengobatan yang tepat untuk mencegah penyakit. Dengan pengobatan yang lebih baik dan penanganan yang cepat, Rudy berhasil mengurangi angka kematian pada ayam dan menjaga kesehatan ternaknya. Dengan kerja keras, ketekunan, dan solusi kreatif, usaha ternak ayam joper Rudy mulai menunjukkan hasil yang positif. Meskipun ada banyak kesulitan yang harus dihadapi, Rudy tidak pernah menyerah. Ia terus berusaha untuk mengelola usaha ternaknya dengan lebih baik, memastikan bahwa setiap ayam yang dipeliharanya mendapatkan perawatan yang optimal dan dapat tumbuh dengan cepat. Keberhasilannya dalam mengatasi berbagai masalah ini semakin membuktikan bahwa dengan tekad dan inovasi, peluang besar ada di depan mata. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, Rudy mulai melihat perubahan positif dalam usaha ternak ayam jopernya. Biaya pakan yang kini bisa dipangkas berkat formula pakan yang ia buat sendiri membuat keuntungan semakin besar. Ayam-ayam joper yang sebelumnya tidak tumbuh optimal kini berkembang dengan pesat dan sehat. Namun, meskipun banyak masalah yang sudah berhasil diatasi, Rudy sadar bahwa kesuksesan dalam bisnis ini tidak datang begitu saja, dan masih banyak rintangan yang harus dihadapi. Dengan jumlah ayam yang semakin banyak dan biaya operasional yang semakin terkontrol, Rudy memutuskan untuk memperbesar usaha ternaknya. Ia membeli lebih banyak ayam untuk diternakan dan memperluas kandang yang sebelumnya cukup kecil. Namun, memperbesar usaha tidak semudah yang dibayangkan. Masalah baru muncul, kapasitas tenaga kerja yang terbatas. Rudy merasa kesulitan untuk mengelola banyak ayam sendirian. Ia membutuhkan bantuan lebih banyak karyawan untuk membantu dalam memberi pakan, membersihkan kandang, dan merawat ayam. Namun, mencari tenaga kerja yang handal di desa tempatnya tinggal bukanlah hal yang mudah. Banyak orang yang tidak memiliki keterampilan khusus dalam bidang peternakan, dan mereka hanya bekerja sementara tanpa komitmen yang panjang. Dedi, sahabat Rudy yang juga seorang peternak, memberi saran untuk merekrut beberapa pemuda dari desa yang tertarik bekerja di peternakan dan memberikan pelatihan kepada mereka. Dengan bimbingan yang baik, para pekerja muda ini diharapkan bisa bekerja dengan efisien dan memahami bagaimana merawat ayam joper dengan benar. Rudy pun mulai mengadakan pelatihan tentang cara-cara memelihara ayam dengan baik, memberi pakan dengan tepat, dan memastikan kandang selalu bersih. Namun, tidak semua pekerja muda memiliki ketahanan fisik dan ketelatenan yang diperlukan untuk bekerja di peternakan. Beberapa dari mereka hanya bertahan beberapa bulan sebelum akhirnya memilih untuk mencari pekerjaan lain. Masalah pergantian tenaga kerja yang terus-menerus ini memaksa Rudy untuk selalu melakukan pelatihan ulang dan beradaptasi dengan kondisi yang ada. Rudy menyadari bahwa untuk mencapai kestabilan dalam usaha ternaknya, ia harus memperbaiki sistem manajerial dan meningkatkan pelatihan kepada karyawannya.
dia mulai mencari solusi teknologi yang bisa mempermudah pekerjaannya. Rudy memutuskan untuk membeli alat otomatis untuk memberi pakan dan minuman pada ayam-ayamnya. Dengan alat tersebut, ia tidak lagi perlu khawatir jika tenaga kerja kurang atau tidak efektif dalam melakukan tugas mereka. Alat otomatis ini juga membantu menghemat waktu, karena pakan dan air bisa diberikan secara tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai. Dengan cara ini, Rudy merasa lebih tenang karena bisa memantau kebutuhan ayam dengan lebih baik, dan ia tidak perlu menghabiskan waktu yang banyak untuk pekerjaan-pekerjaan rutin. Meskipun usaha ternaknya kini lebih terorganisir dan terkelola dengan baik, tantangan baru datang dari sisi pemasaran. Harga ayam joper di pasaran mulai turun secara tiba-tiba, akibat dari banyaknya peternak ayam joper yang juga memulai usaha yang sama. Persaingan semakin ketat, dan Rudy mulai khawatir dengan keuntungan yang semakin menipis. Untuk menghadapinya, ia memutuskan untuk meningkatkan kualitas ayam-ayamnya agar bisa lebih bersaing. Rudy mulai memperkenalkan sistem pemeliharaan ayam yang lebih sehat, dengan memberi pakan tambahan yang kaya akan nutrisi agar ayam-ayamnya tumbuh lebih cepat dan lebih sehat. Ia juga memperkenalkan konsep ayam joper yang diberi vaksin secara rutin untuk menghindari penyakit, yang menjadi salah satu nilai jual utama dalam pasar. Namun, meningkatkan kualitas ayam bukanlah solusi instan. Untuk mendapatkan ayam yang lebih berkualitas, Rudy harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli pakan khusus, vaksin, dan obat-obatan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan ayam. Semua ini tentu saja menambah beban biaya produksi. Bahkan, meskipun ayam joper yang ia ternakan lebih sehat dan cepat tumbuh, harga jual ayam di pasaran tidak selalu memberikan margin keuntungan yang diharapkan. Keuntungan yang seharusnya bisa didapatkan dari penjualan ayam terkadang tersedot oleh biaya-biaya yang semakin membengkak. Di tengah tekanan ini, Rudy mulai berpikir untuk menjual produk ayam jopernya dalam bentuk produk olahan. Ia mulai merencanakan untuk memproduksi ayam potong dalam bentuk daging beku, atau bahkan ayam yang sudah diproses menjadi nugget dan olahan lainnya. Dengan cara ini, Rudy berharap dapat menambah nilai jual ayam jopernya dan memperluas pasarnya. Namun, hal ini bukan tanpa tantangan. Untuk memulai usaha olahan ayam, Rudy membutuhkan fasilitas pemrosesan yang memadai dan memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Ia harus berinvestasi dalam alat-alat pemrosesan yang layak dan memperhatikan kualitas produk agar bisa bersaing dengan produk olahan ayam yang sudah ada di pasaran. Selain itu, Rudy juga menyadari bahwa untuk memperkenalkan produk olahan ayam, ia perlu melakukan pemasaran yang lebih luas dan agresif. Ia mulai membuat promosi melalui media sosial, menyasar pasar lokal dan restoran-restoran yang membutuhkan pasokan ayam olahan untuk konsumsi. Walaupun awalnya ragu, Rudy merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat. Pasar untuk produk olahan ayam joper mulai tumbuh, meskipun pada awalnya tidak sebesar yang ia harapkan. Namun, Rudy tetap optimis dan terus bekerja keras untuk memperkenalkan produknya lebih jauh. 1 tahun berlalu, dan usaha ternak ayam joper Rudy mulai menunjukkan kemajuan. Walaupun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, ia merasa bahwa bisnis ini memiliki potensi besar. Dalam beberapa bulan terakhir, permintaan ayam potong dan produk olahan ayam joper semakin meningkat. Rudy mulai melihat keuntungan yang lebih besar dan mulai merencanakan untuk memperluas usaha ternaknya lagi, menambah jumlah ayam yang diternakan, serta meningkatkan kapasitas produksi olahan ayam. Namun, meskipun begitu, ia tetap tahu bahwa perjalanan menuju kesuksesan masih panjang dan banyak hal yang harus dilakukan untuk mencapai stabilitas dan keuntungan yang maksimal. Setelah bertahun-tahun berjuang, Rudy mulai merasakan keberhasilan yang semakin nyata dalam usaha ternak ayam jopernya. Dengan semakin banyaknya ayam yang dipelihara dan semakin berkembangnya fasilitas, ia mulai merasakan stabilitas dalam usahanya. Meski demikian, Rudy tahu bahwa dunia peternakan selalu penuh dengan risiko,
dan ada banyak tantangan yang masih harus ia hadapi agar usahanya bisa terus tumbuh dan berkembang. Di tengah kesuksesannya, Rudy dihadapkan dengan masalah yang datang dari luar kendalinya, wabah penyakit yang menyerang banyak peternakan ayam di sekitar wilayahnya. Beberapa peternak ayam joper yang ia kenal mulai kehilangan seluruh ternaknya karena penyakit yang cepat menyebar. Rudy pun mulai khawatir, karena meskipun ia sudah melakukan vaksinasi secara rutin, risiko penyakit tetap ada. Ia memutuskan untuk lebih memperketat protokol kebersihan dan perawatan ayam, bahkan menggandeng dokter hewan yang lebih berpengalaman untuk memeriksa secara berkala kondisi ayam-ayam yang ada. Salah satu solusi yang ditemukan Rudy adalah dengan memperkenalkan sistem biosecurity yang lebih ketat di peternakannya. Setiap pekerja yang masuk ke kandang harus melalui prosedur pembersihan dan disinfeksi yang ketat. Rudy juga meningkatkan pengawasan terhadap kualitas pakan, memastikan bahwa pakan yang digunakan tidak terkontaminasi dan berasal dari sumber yang terpercaya. Selain itu, ia mulai menggunakan teknologi untuk memantau suhu dan kelembaban di dalam kandang, yang dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit. Dengan usaha yang lebih keras, Rudy akhirnya berhasil mengatasi wabah penyakit yang sempat mengkhawatirkannya. Ia merasa lega dan semakin percaya diri dalam menjalankan usahanya. Namun, tantangan besar lain mulai muncul, harga pakan yang semakin mahal. Seiring dengan pertumbuhannya, Rudy membutuhkan lebih banyak pakan untuk memenuhi kebutuhan ayam-ayamnya. Sayangnya, harga pakan yang terus melonjak membuat biaya operasional semakin tinggi. Rudy merasa bimbang, apakah ia harus menaikkan harga jual ayam joper untuk menutupi biaya tambahan, ataukah mencari solusi untuk mengurangi penggunaan pakan. Pada titik ini, Rudy memutuskan untuk mencari alternatif pakan yang lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Ia mulai bereksperimen dengan pakan yang menggabungkan bahan-bahan lokal yang lebih murah namun tetap bergizi. Rudy bekerja sama dengan petani lokal untuk mendapatkan jagung dan dedak dengan harga lebih terjangkau, serta mencoba mencampurkan bahan-bahan seperti rumput dan daun-daun hijau yang dapat memberikan tambahan nutrisi bagi ayam joper. Setelah beberapa percobaan, Rudy berhasil menemukan formula pakan baru yang lebih murah dan efektif, yang membantu mengurangi biaya operasional tanpa mengurangi kualitas pertumbuhan ayam joper. Di sisi lain, pasar ayam joper mulai semakin berkembang. Dengan strategi pemasaran yang lebih terarah dan jaringan distribusi yang lebih luas, Rudy mampu memasok ayam joper ke berbagai pasar, supermarket, dan restoran yang membutuhkan pasokan ayam secara rutin. Produk ayam olahan yang sebelumnya hanya dijual di pasar lokal kini mulai dikenal di kota-kota besar, dan permintaannya terus meningkat. Rudy merasa bahwa usahanya semakin diterima oleh masyarakat, dan keuntungan yang didapatkan pun semakin stabil. Namun, ia tidak berhenti sampai di situ. Rudy merasa bahwa usahanya harus terus berkembang agar tetap bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Rudy mulai merencanakan untuk memperluas peternakannya lagi, membangun lebih banyak kandang, dan menambah jumlah ayam yang dipelihara. Ia juga mulai menjalin kerjasama dengan peternak ayam joper lainnya untuk mendapatkan bahan baku secara lebih efisien. Rudy berpikir untuk membuka jalur distribusi yang lebih langsung, mengurangi ketergantungan pada perantara yang seringkali mempengaruhi harga jual ayam joper. Ia mulai melihat potensi besar dalam membangun jaringan kerjasama dengan peternak kecil lainnya untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih terorganisir dan terkontrol. Namun, meskipun usaha ternak ayam joper Rudy semakin berkembang, ia tidak dapat menghindari kenyataan bahwa bisnis ini memerlukan investasi yang sangat besar. Untuk memperluas kapasitas produksi, Rudy harus mengeluarkan modal yang lebih besar untuk membeli peralatan baru, membangun kandang yang lebih besar, dan membeli ayam-ayam baru. Dengan modal yang terbatas, Rudy memutuskan untuk mencari investor yang bersedia menanamkan modal dalam usahanya. Setelah beberapa kali bertemu dengan calon investor, akhirnya Rudy berhasil mendapatkan investasi yang cukup besar, yang memungkinkan dia untuk mempercepat ekspansi usahanya. Dengan tambahan modal tersebut,
Rudy mampu membeli peralatan yang lebih modern dan meningkatkan kapasitas produksi secara signifikan. Ia juga mulai melakukan diversifikasi produk, tidak hanya menjual ayam potong, tetapi juga memperkenalkan produk-produk olahan ayam yang lebih beragam, seperti ayam siap saji, daging ayam beku, dan bahkan ayam pedaging yang sudah diproses menjadi nugget dan sosis. Diversifikasi produk ini membantu Rudy untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan usaha ternaknya. Rudy juga mulai memperkenalkan sistem yang lebih canggih dalam pengelolaan keuangan dan administrasi. Dengan bantuan perangkat lunak manajemen peternakan, ia bisa memantau dengan lebih mudah segala aspek usaha ternaknya, mulai dari pengeluaran untuk pakan, biaya tenaga kerja, hingga laporan keuangan yang lebih akurat. Hal ini membantu Rudy untuk lebih mengontrol biaya dan keuntungan, serta mengidentifikasi area yang bisa diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi operasional. Meskipun usaha ternak ayam Joper Rudy semakin berkembang pesat, ia tetap tidak melupakan pentingnya keberlanjutan dan dampak sosial dari bisnisnya. Rudy berkomitmen untuk terus memberikan pelatihan kepada para pekerja, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan mendukung peternak lokal dengan cara menciptakan pasar yang lebih adil dan berkelanjutan. Rudy juga bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk mendukung program-program yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan ayam yang baik dan ramah lingkungan. Sekarang, usaha ternak ayam Joper Rudy telah menjadi salah satu usaha peternakan terbesar di daerahnya. Ia berhasil meraih keuntungan besar dan menjadi inspirasi bagi banyak orang yang ingin memulai usaha serupa. Keberhasilan Rudy bukan hanya dilihat dari segi finansial, tetapi juga dari dampak positif yang ia berikan kepada masyarakat sekitar dan lingkungan. Usaha ternak ayam Joper yang dimulai dengan banyak keraguan dan kesulitan kini telah berkembang menjadi bisnis yang stabil dan menguntungkan, membuktikan bahwa dengan kerja keras, inovasi, dan semangat yang tak kenal lelah, siapapun bisa meraih sukses besar. Kesuksesan Rudy dalam ternak ayam Joper adalah bukti nyata bahwa dengan tekad, usaha, dan kreativitas, semua tantangan bisa diatasi. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kamu bisa terus mendapatkan kisah sukses dan inspirasi lainnya. Mari bersama-sama wujudkan impian!